Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan sesi praktek coaching. Dan untuk sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk sesi pertama ini saya Syaiful Anhar selaku pengamat 1 dan juga Ibu Nuni sebagai pengamat 2. Kemudian Ibu Lika Pratiwi sebagai coach dan juga Ibu Latifatul Qalbiah sebagai coach. Nah, untuk kegiatan awal sebelumnya saya ingin bertanya-tanya dulu kepada Ibu Lika. Bagaimana Bu Lika kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk melaksanakan praktek coaching? Ya, insya Allah siap ya, saya mau melakukan coaching. Iya. Untuk alurnya nanti untuk praktek coaching ini menggunakan? Untuk persiapan kali ini saya sudah mempersiapkan percakapannya nanti itu menggunakan alur tirta, yaitu dengan yang pertama menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian rencana aksinya dari coach nanti kita gali, kemudian tanggung jawab yang terakhir bagaimana coach nanti bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oh, baik, terima kasih. Berarti nanti menggunakan alur tirta. Nah, untuk selanjutnya bisa kita mulai untuk sesi praktek coachingnya. Oke, monggo. Assalamualaikum Bu Lika. Waalaikumsalam Bu Latif. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu siang ini. Ya, sama-sama Bu Latif. Tadi kok ngecat saya ya, katanya ada yang pengen dibicarakan. Iya nih Bu, benar. Apa nih yang mau dibicarakan siang ini? Begini Bu, saya itu kan baru saja jadi wali kelas 6. Kemudian kemarin itu dipanggil kepala sekolah, diserai tugas baru untuk menjadi bendahara. Kemudian saya tuh bingung Bu, saya itu harus bagaimana, seperti itu Bu. Nah, jadi ceritanya Bu Latif ini mendapatkan tugas baru sebagai wali kelas 6 dan juga mendapat tugas bendahara ya? Iya betul Bu ya. Nah, oke nih, dari percakapan kita nanti apa yang Bu Latif inginkan? Intinya saya itu ingin saya kan masih ragu Bu ini tentang tugas bendahara itu. Jadi kalaupun toh seandainya nanti saya sudah mantep itu saya ingin saya itu bisa menghandle semua tugas-tugas tersebut dengan baik seperti itu Bu. Tidak ada tugas yang terlewatkan seperti itu ya Bu. Jadi Bu Latif dari percakapan kita kali ini Bu Latif pengen nanti bisa menemukan solusi-solusi dari mengatasi tugas tambahan sebagai guru kelas 6 dan tugas sebagai bendahara seperti itu Bu ya. Kalau gitu boleh diceritakan situasinya Bu Latif sekarang itu seperti apa? Gini Bu, saya itu kan baru saja jadi wali kelas 6, masih beberapa bulan. Masih banyak hal yang harus saya pelajari terkait dengan kelas 6, bagaimana ujiannya, seperti itu juga. Terus itu saya masih baru, kemudian kepala sekolah kok memberikan saya tugas baru lagi sebagai bendahara. Jadi saya itu belum punya pengalaman sama sekali tentang bendahara Bu. Bagaimana cara mengatur keuangannya, bagaimana cara mengatur laporannya, itu seperti itu. Membayangkannya saja saya itu sudah pusing Bu. Membayangkannya sudah pusing. Ya. Jadi Bu Latif ini merasa masih belum mampu untuk melaksanakan tugas barunya sebagai kelas 6 dan apalagi ditambah dengan tugas sebagai bendahara seperti itu ya. Kalau menurut Bu Latif itu orangnya seperti apa? Menurut pandangan Bu Latif? Kalau sejauh yang saya rasakan dan dari cerita teman-teman, dari cerita teman-teman itu saya itu orangnya Bu, bersemangat, antusias, kemudian terbuka, berpikiran terbuka, menyukai hal-hal baru, selalu ingin belajar hal-hal baru, adaptif seperti itu, energik mungkin ya seperti itu Bu, kurang lebih mungkin menyukai tantangan. Ya betul ya, menyukai tantangan seperti itu Bu. Oke,
Berarti Bu Latif itu orangnya energi, penuh semangat, menyukai hal-hal yang baru, bersifat terbuka terhadap pembaharuan, seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, kalau gitu bendahara itu kan sesuatu hal yang baru buat Bu Latif ya. Iya. Tentunya itu sesuatu yang menantang. Lalu kenapa Bu Latif kok merasa bingung? Iya ya Bu ya. Saya kok tidak berpikiran sampai ke situ ya Bu ya. Padahal itu kan sebuah tantangan betul, ya. Betul ya. Harusnya kalau memang apa ya sesuai dengan karakter saya ya tentunya ya Bu. Harusnya saya ya harus bersemangat, harus seperti itu ya Bu ya. Iya kan? Ya. Terima kasih loh Bu. Iya. Sekarang kira-kira apa yang akan Bu Latif lakukan untuk menghadapi itu? Mungkin apa ya Bu, saya akan menerima tugas baru ini dan mencoba untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat seperti itu Bu. Bagus sekali. Inilah Bu Latif yang saya kenal, selalu bersemangat ya, dalam menghadapi tantangan apapun. Lalu kira-kira apa ini rencananya Bu Latif ke depannya terkait dalam menghadapi tugas baru sebagai wali kelas 6 dan juga sebagai bendahara? Kiat-kiatnya yang Bu Latif akan lakukan apa? Yang akan saya lakukan mungkin saya harus mencari referensi sebanyak-banyaknya kali ya Bu, yang berkaitan dengan wali kelas dan juga sebagai bendahara. Ya, seperti itu Bu. Tugasnya seperti apa? Betul, harus belajar dulu lah ya, mendalami ya. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Untuk misalkan nanti kalau tiba-tiba diminta untuk laporan mendadak, bagaimana? Mungkin saya harus membuat apa ya semacam catatan kecil yang di situ isinya tentang skala prioritas ya Bu, di mana mana tugas yang harus saya selesaikan terlebih dahulu dan juga mana tugas yang bisa saya selesaikan untuk waktu yang menyusul seperti itu ya. Berarti ada skala prioritas yang didahulukan yang mana, kemudian nanti tugas-tugas selanjutnya. Jadi teratur seperti itu ya. Sesuai dengan duditnya masing-masing seperti itu Bu. Nah, dari beberapa alternatif Bu Latif tadi, kira-kira yang minggu ini ataupun dalam waktu dekat ini akan dilakukan itu yang mana dulu? Mungkin saya akan mendatangi guru senior ya Bu, guru senior untuk meminta diajarin bagaimana cara mengelola kelas dengan baik ya, menjadi wali kelas itu sepertinya mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Yang pertama itu ya? Yang pertama itu. Kira-kira kapan itu Bu Latif akan lakukan untuk belajar bersama wali kelas yang dulu atau guru-guru senior di sekolah Bu Latif? Insya Allah minggu depan sudah bisa saya mulai Bu untuk itu. Bagus sekali Bu Latif. Menurut Bu Latif apa yang sudah kita dapatkan dari pembicaraan kita pada siang ini? Yang kita dapatkan tadi di awal kan saya merasa bingung ya Bu, merasa galau dengan adanya tugas-tugas baru tersebut. Kemudian setelah saya berbincang dengan Ibu, alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusi. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu. Selamat mempraktekkan. Ya, terus bagaimana ini kesimpulannya? Kesimpulan ini dari perbincangan kali ini ya Bu, mungkin yang akan saya lakukan itu yang pertama saya akan mendatangi wali kelas atau guru senior untuk meminta diajarin bagaimana menjadi wali kelas yang baik. Kemudian datang ke bendahara lama untuk belajar tentang bagaimana cara mengatur keuangan, membuat laporan, kemudian juga menonton video di YouTube tentang bagaimana cara membuat laporan. Mungkin seperti itu Bu. Oh ya, sama satu lagi membuat catatan kecil tentang skala prioritas itu tadi. Skala prioritas tadi ya. Betul ya Bu. Kalau begitu sampai ketemu minggu depan. Saya tunggu ceritanya dari Bu Latif. Bagaimana sudah menerapkan untuk belajar bersama teman-teman. Baik sebagai guru kelas 6 yang baru dan juga tugas tambahannya tadi. Sampai ketemu minggu depan ya. Siap, terima kasih banyak Bu atas waktunya yang sudah diluangkan. Mohon doanya ya Bu, semoga saya bisa terus bersemangat untuk melaksanakan tugas ini. Ya, terima kasih Bu, mohon pamit. Refleksi diri dari percakapan coaching antara Bu Rika sebagai coach dan Bu Latif sebagai coach.
Hal yang sudah berjalan yang baik selama percakapan tadi yaitu percakapan tadi sudah menerapkan alur tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan sudah menunjukkan adanya kemitraan, prosesnya kreatif dan menunjukkan kehadiran penuh atau presence. Coach juga bisa menggali proses berpikir paradigma coach dengan menerapkan pertanyaan yang berbobot dan tidak terdapat kata-kata yang bersifat judgement atau melabel. Semuanya alhamdulillah sudah berjalan baik, tinggal ditingkatkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses coaching yang kedua yaitu akan dilaksanakan oleh Ibu Nuni Ratnawati sebagai coach dan juga Bapak Saiful Anhar sebagai coach, dan saya sendiri Latifatul Kolbiah sebagai pengamat 1, kemudian Ibu Lika Pratiwi sebagai pengamat 2. Sebelum kita melaksanakan proses coaching, mari kita tanya-tanya terlebih dahulu terhadap Bu Nuni sebagai coachnya. Ya. Oke. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu. Sudah siap? Semangat ya? Semangat, tetap Oke. semangat. Dalam proses coaching menggunakan alur theta ini, apakah yang sudah diterapkan Ibu Nuni tentang paradigma berpikir coaching itu apa saja? Paradigma berpikir coaching itu ada 4 Ibu. Yang pertama itu fokus pada coaching, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, yang ketiga memiliki kesadaran kuat, dan yang terakhir melihat peluang baru dan masa depan. Oke, jadi di sini Ibu Nuni sudah menerapkan paradigma berpikir coaching ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Untuk selanjutnya marilah kita simak proses coaching antara Ibu Nuni Ratnawati sebagai coach dan juga Bapak Saiful Anhar sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Anhar. Selamat siang Bu Nuni. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima Kita kasih akan juga, coaching ya. ya sebentar aja. Siap, terima kasih kepada Bu Nuni yang telah meluangkan waktunya untuk saya untuk sharing bersama. Pak Anhar ingin berbicara tentang apa ya? Gini Bu, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya dan terkait dengan rekan kerja yang ada di sekolahan, bahwa ada satu rekan kerja yang lemah dalam IT gitu Bu. Jadi Pak Anhar ingin mencari solusi atas permasalahan tentang guru yang kurang menguasai IT. Betul sekali Bu, betul sekali. Iya. Dari percakapan kita nanti apa yang ingin Pak Anhar ingin dapatkan? Harapan saya nanti saya mempunyai solusi terkait dengan rekan kerja saya ini nanti, beliaunya nanti bisa belajar komputer meskipun komputer-komputer yang sederhana, misalnya bisa Word, bisa Excel, sehingga beliaunya ini nanti bisa mengerjakan tugas-tugas sekolahan, bisa mengerjakan administrasi sekolahan secara mandiri, seperti itu Bu. Jadi Bapak ingin teman Bapak yang kurang IT tadi bisa menguasai tentang komputer secara sederhana. Betul sekali Bu, betul sekali. Kalau boleh tahu kekuatan yang dimiliki Pak Anhar dalam proses ini apa ya? Ya, kekuatan yang saya miliki yang pertama adalah rekan kerja saya itu atau yang bersangkutan itu mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar komputer. Itu yang pertama. Jadi ada kemampuan dalam dirinya untuk belajar komputer. Yang kedua adalah kita satu tim mempunyai teman-teman yang solid, yang mahir dalam komputer, yang nanti bisa kita ajak untuk kolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga adalah kita nanti bekerja sama dengan kepala sekolah, yang alhamdulillah kepala sekolah ini adalah beliaunya sangat mensupport segala bentuk program-program yang positif yang direncanakan oleh guru, seperti itu Bu. Bagus sekali. Menurut Bapak Anhar, guru yang ideal itu menurut Bapak Anhar gimana? Sosok yang bagaimana? Kalau menurut saya mereka itu katakanlah pada
posisi zaman sekarang ini adalah guru-guru yang bisa IT, khususnya itu. Kita fokusnya di situ karena bagaimanapun juga yang namanya komputer itu sebuah kebutuhan pribadi dan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Ya. Itu. Saya setuju sekali. Apalagi dengan sekarang perkembangan zaman yang semakin pesat itu guru harus dituntut untuk menguasai IT ya Bapak ya. Betul sekali, Bu. Terus Betul sekali. rencana aksi Bapak selanjutnya apa ya yang akan dilakukan? Untuk rencananya apa ya Bu? Yang pertama karena di sekolah itu komputernya sedikit terbatas, maka untuk angan-angan saya untuk rencana pertama itu adalah kita komunikasi kepada kepala sekolah dan juga bendahara terkait dengan penyediaan sarpras, penyediaan komputer di sekolah. Itu adalah rencana yang pertama. Yang kedua, kita nanti berkolaborasi juga dengan rekan kerja yang lain, bagaimana kita nanti membuat sebuah KKG mini yang di dalamnya nanti kita fokus belajar bersama tentang komputer yang sederhana. Misalkan kita belajar Word, kita belajar Excel, sehingga tugas-tugas yang ada di sekolah itu minimal bisa tercover dari kegiatan itu. Akhirnya itu Bu. Terus dalam waktu dekat ini apakah ada proyek untuk mengembangkan guru yang kurang IT tadi? Proyek yang Anda rencanakan? Untuk rencana awal kita nanti berkolaborasi dengan bendahara, dengan kepala tentang penyediaan sarpras yang ada di kantor. Jadi menurut saya itu yang pertama akan kita lakukan. Yang terus kemudian nanti untuk jangka menengahnya adalah kita mengadakan KKG mini tentang komputer seperti itu Bu. Kira-kira siapa aja yang terlibat dalam rencana aksi Bapak nantinya? Untuk yang terlibat seluruh warga atau komunitas yang ada di SD nanti kita libatkan, khususnya kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan juga bendahara yang sebagai yang nanti bisa menganggarkan untuk rencana yang pertama, dan juga nanti dari teman-teman guru semuanya yang akan membantu kita dalam melaksanakan proses itu. Semoga kolaborasinya dapat berjalan dengan baik. Amin. Ya Bapak. Terima kasih, terima kasih. Kira-kira kapan ya pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya, untuk kita komunikasi dengan bendahara dan juga kepala, insya Allah nanti untuk minggu depan sudah kita mulai untuk merencanakan kita untuk bertemu bersama untuk membicarakan hal tersebut. Untuk program-program yang lainnya, untuk rencana yang lain nanti menyusul setelah nanti dengan kepala dan bendahara nanti deal seperti itu Bu. Dari percakapan coaching kita tadi, kesimpulan apa yang dapat Pak Anhar dapatkan? Alhamdulillah saya sedikit punya gambaran, sedikit plong setelah berbicara dengan setelah coaching dengan Bu Nuni, yaitu yang pertama kita nanti yang akan kita laksanakan adalah kita nanti akan komunikasi dengan kepala dan juga bendahara. Yang kedua kita nanti akan kolaborasi dengan teman-teman komunitas untuk membuat sebuah KKG. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya. Nanti kita tunggu hasilnya untuk minggu depan, gimana perkembangan dari rencana Bapak tadi. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Saya ucapkan semoga berhasil ya Bapak ya. Siap, terima kasih Bu. Terima kasih sudah mau saya ajak untuk sharing bersama. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek coaching yang kedua. Saya akan menyampaikan refleksi untuk praktek coaching yang tadi. Hal-hal yang sudah baik, yaitu coach sudah menerapkan alur tirta dalam mengidentifikasi masalahnya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari coach. Kemudian coach sudah berusaha fokus pada coach dengan menghadirkan diri sepenuhnya dalam kondisi present. Kemudian coach tidak melabelkan dan juga tidak memberikan asumsi sebelumnya terhadap coach. Demikian, semoga semakin meningkat lagi. Demikian praktek coaching yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan coaching yang ketiga antara Bu Lika sebagai coach, Pak Anhar sebagai coach, dan Bu Latifatul Qobia sebagai pengamat 2. Dan saya sendiri Bu Nuni Ratnawati sebagai pengamat 1. Sudah siap Bapak? Anhar? Alhamdulillah sudah siap Bu Nuni. Alhamdulillah sudah siap. Kira-kira persiapan Bapak untuk melakukan proses coaching ini, menerapkan prinsip berpikir coaching itu apa saja ya? Nah, untuk melaksanakan coaching prinsipnya adalah satu, kita jalin kemitraan. Yang kedua, proses yang kreatif. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Seperti itu, Bu. Semoga dari ketiga prinsip berpikir coaching tadi dapat diterapkan dalam proses coaching nanti ya Bapak ya. Siap, terima kasih. Selamat menyaksikan proses coaching yang ketiga. Assalamualaikum Bu Lika. Waalaikumsalam Pak Anhar. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Bapak sehat. Alhamdulillah. Bu Lika gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Nah, ada sesuatu yang ingin di-sharingkan dengan saya Bu? Iya, ceritanya seperti ini Pak. Saya itu beberapa hari ini itu tidak fokus terhadap sesuatu barang ataupun suatu kegiatan. Selain itu saya juga banyak tugas di sekolah, juga di rumah, jadi banyak yang tidak terselesaikan dengan baik. Saya tidak fokus. Kemarin itu pada waktu membuka kelas itu kunci itu sudah saya pegang, itu saya cari kemana-mana dan tidak ketemu. Akhirnya murid saya itu menemukan dan ternyata itu ada di tangan saya. Saking gitu. tidak fokusnya. Berarti Bu Lika sangat kurang fokus ya. Iya. Nah, baik. Kira-kira dari percakapan ini nanti yang ingin Bu Lika inginkan apa ya? Ya, dengan coaching dengan jenengan, dengan Pak Anhar ini saya pengen nanti kalau bisa mengembalikan kondisi saya dalam keadaan fokus dan juga bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik, baik tugas di sekolah maupun di rumah. Berarti intinya nanti Bu Lika setelah ngobrol-ngobrol ini ya, kita bisa, Bu Lika bisa fokus lagi. Ya. Menurut Bu Lika kondisi yang fokus itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya sih fokus itu ketika kita itu memiliki kondisi yang hadir sepenuhnya dalam suatu kegiatan ataupun untuk memahami sesuatu, sehingga tugas-tugasnya itu nanti tidak kacau dan hasilnya juga maksimal. Itu saya kira itu fokus lah. Berarti fokus terhadap sesuatu, pikirannya tidak kemana-mana gitu ya Bu. Nah, kalau misalkan saya skala gitu, dari kondisi dari skala 1 sampai 10, kira-kira tingkat kefokusan Bu Lika itu berada pada angka berapa? Iya, kalau saat ini itu kondisi saya kalau saya kira itu ada di posisi 6 lah. Oh iya. Tidak fokusnya itu. Terus kemudian keinginan yang ingin Bu Lika harapkan nanti setelah kita ngobrol-ngobrol itu bisa kembali ke skala berapa? Kalau sekarang kan 6 Bu, iya, 6. Sekarang itu masih 6. Saya itu nanti inginnya paling tidak meningkat ke posisi 8 lah. Nanti kalau sudah saya di posisi 8, baru nanti saya akan berusaha lagi untuk meningkatkan di posisi maksimal 10. Oh iya. Gitu. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan Ibu Lika tidak fokus? Mungkin saat ini kondisi fisik dan juga pikiran saya itu sedang terpecah belah Pak. Oh iya. Karena banyak sekali tugas utama sebagai mengajar. Tentunya kan saya harus fokus pada anak-anak, kemudian banyak sekali tugas-tugas tambahan, baik sebagai bendahara dan juga tugas-tugas di rumah sebagai ibu rumah tangga itu. Berarti banyaknya kerjaan di rumah, di kantor, itu menyebabkan Bu Lika kurang fokus. Terus mungkin punya
keinginan untuk mengembalikan fokus itu bagaimana kira-kira? Kalau bayangan saya ini ya masih untuk mengembalikan fokus, yang pertama itu nanti saya akan melakukan manajemen diri dengan treatment mindfulness, kemudian nanti saya juga akan melakukan teknik stop sebelum berkegiatan ataupun sebelum melakukan sesuatu, terus kemudian saya juga akan melakukan refleksi diri. Tuh, bagaimana saya itu harus bersyukur lah mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara dan juga sebagai ibu rumah tangga. Mungkin ada rencana, ya, ada sesuatu pekerjaan yang dikurangi? Kalau itu mungkin apa ya, mungkin dengan tugas-tugasnya itu nanti akan saya kondisikan dengan berkolaborasi dengan teman-teman agar dapat terselesaikan dengan bersama-sama. Juga di rumah seperti itu. Nanti saya akan kolaborasi dengan anggota keluarga yang lain. Jadi tidak sepenuhnya itu beban saya seperti itu. Atau mungkin Bu Lika menginginkan sebuah skala prioritas untuk betul. Mungkin mengembalikan kondisi itu? Iya, untuk mungkin harusnya ini ya mendahulukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu baru ke yang lain-lain. Mungkin itu akan memberikan mengembalikan fokus saya tadi ya. Iya. Terima kasih Terus, sekali. mungkin ada alternatif lain yang bisa mungkin kita kan tidak tahu pekerjaan Bu Lika di rumah seperti apa. Untuk alternatif yang lain yang mungkin bisa mengembalikan lagi. Mungkin ini ketika kegiatan di rumah itu akan saya tata lagi mana yang harus saya dahulukan, kemudian mana yang harus saya kerjakan sendiri, mana yang pekerjaan saya harus kerjakan dengan suami, mungkin seperti itu ya. Nanti jadikan tertata. Kalau sudah tertata, otomatis nanti saya bisa fokus dengan diri saya dan juga keluarga. Saya bisa fokus dengan anak-anak di sekolah. Tentunya hasilnya akan maksimal. Baik, berarti intinya menata pekerjaan-pekerjaan baik di sekolah ataupun di rumah agar fokusnya itu kembali. Nah, kira-kira kapan ini Bu Lika mau melakukan itu? Untuk yang manajemen diri dengan treatment mindfulness dan juga teknik stop, saya kira ini bisa saya lakukan itu dalam minggu depan inilah. Itu yang saya dahulukan. Habis itu nanti saya akan lakukan refleksi diri juga. Nah, refleksi diri itu juga saya minta teman-teman untuk ikut merefleksi diri saya, bagaimana saya menurut teman-teman seperti apa, dan mungkin saran-saran atau masukan dari teman-teman, dan juga saya akan melakukan refleksi bersama anggota keluarga tentunya. Nanti kan saya memperoleh diri, saya harus yang diperbaiki yang mana, yang sudah bagus yang mana, sehingga saya bisa kembali fokus tadi ya. Sip. Bagus sekali ini tadi ngobrolan kita. Kira-kira dari obrolan kita tadi yang Ibu Lika dapatkan? Yang pertama tadi saya itu masih bingung bagaimana mengatasi ketidakfokusan saya, sehingga banyak pekerjaan saya yang terbengkalai, hasilnya juga tidak maksimal. Terus kemudian saya sampai kehilangan kunci yang harusnya saya pegang itu tadi. Akhirnya saya punya beberapa solusi yang saya kira itu nanti akan bisa mengembalikan fokus saya, sehingga nanti tugas-tugas di sekolah dan juga di rumah dapat terselesaikan dengan baik dan hasilnya maksimal. Baik. Dan itu dimulai minggu depan. Ya, minggu depan ini. Terima kasih mulai dari manajemen diri tadi. Sip. Terima kasih sudah berbagi pengalaman, dan saya tunggu untuk pelaksanaannya minggu depan. Kita nanti saya pengen tahu ceritanya Bu Lika seperti apa untuk minggu depan, agar nanti kita bisa sharing lagi pengalaman-pengalaman pribadi lagi. Nah, saya kira itu. Terima kasih Bu Lika. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih juga. Dan juga mendengarkan cerita saya. Terima kasih. Udah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Demikian tadi proses coaching yang ketiga, yaitu antara Bapak Saiful Anhar sebagai coach dan juga Ibu Lika Pratiwi sebagai coachee.
ada beberapa refleksi yang perlu saya sampaikan terkait dengan hasil coaching hari ini. Yang ketiga yaitu sudah menunjukkan adanya kemitraan atau presence dari kedua belah pihak, kemudian sudah adanya proses berpikir kreatif di mana coach sudah bisa menggali proses berpikir untuk mengungkapkan solusi dari permasalahan dari coach sendiri, kemudian tidak adanya sesuatu atau kata-kata yang bersifat judging atau melabel. Demikian proses coaching yang ketiga, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan coaching yang sesi keempat. Untuk itu sebelumnya saya perkenalkan untuk coach yaitu Bu Latif, untuk coach Bu Nuni, dan juga pengamat satu saya sendiri Bu Lika, dan juga pengamat dua adalah Pak Saiful Anhar. Sebelumnya saya akan bertanya-tanya dulu tentang persiapan dari Bu Latif sebagai coach dalam melaksanakan coaching sesi keempat ini. Selamat siang Bu Latif. Selamat siang Bu Lika. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, ya, sehat. Ibu sehat sendiri ya. juga sehat ya? Ya, sama-sama. Sebelumnya ini persiapannya apa ini dalam rangka melakukan coaching kali ini? Persiapan yang saya persiapkan itu saya harus menguasai kompetensi coaching, yaitu di situ yang meliputi tentang kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, gitu Bu. Ya. Terima kasih. Semoga nanti kegiatannya coaching sesi keempat berjalan lancar. Okay. Amin. Ya. Demikian tadi persiapan dari Bu Latif sebagai coach. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan lancar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam Bu Latif. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Latif. Ya, hari ini apa ya yang perlu disampaikan, yang ingin disampaikan oleh Ibu Nuni? Begini Bu Latif, akhir-akhir ini murid saya itu nilainya itu di bawah KKM, sehingga itu tidak bisa mencapai maksimal, materinya itu nggak maksimal. Bu Latif. Jadi nilai anak-anak itu berada di bawah KKM gitu ya Bu? Nah, kalau kita mau berbincang ya, yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini nanti apa kira-kira? Saya ingin meningkatkan KKM tadi, yang kedua ingin mengembangkan kreativitas saya dan meningkatkan motivasi anak untuk belajar sehingga meningkatkan nilai belajar anak tadi. Ya, oke. Jadi tujuannya ingin meningkatkan kreativitas Ibu dan juga ingin meningkatkan nilai belajar anak ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu di sini kreativitas itu yang seperti apa yang Ibu Nuni maksudkan itu? Kreatif di sini menurut saya itu kreatif dalam hal pemilihan topik belajar Ibu. Terus yang kedua itu mengenai penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran itu menurut saya itu harus yang menyenangkan, yang inovatif, yang bisa membangkitkan semangat anak untuk belajar. Betul. Oke. Jadi di sini yang Bu Nuni maksudkan itu yang namanya kreatif itu yang topiknya tepat, kemudian medianya itu bisa menggugah anak untuk semangat belajar gitu ya Bu ya. Betul ya. Oke. Kalau misalkan di skala ya saat ini itu Ibu Nuni berada di skala berapa ini? Misalkan ada rentang angka dari 1 sampai 10 seperti itu, Bu Nuni di angka berapa ini? Saat ini saya merasa di posisi angka 6 Ibu. Oke. Jadi saat ini Bu Nuni merasa berada di posisi 6 gitu ya, betul, dan ingin meningkatkan kualitasnya seperti itu ya. Keinginan Ibu Nuni untuk meningkatkan kreativitas itu kira-kira sampai ke angka berapa? Minimal saya ingin mencapai ke posisi 8. Dan posisi secara manusiawi saya ingin menjadi orang yang sempurna itu, ingin mendapatkan nilai yang perfect 100. Ya. Sebenarnya pengen ke 100 ya Bu ya, atau pengen ke 10 ya, tetapi karena mungkin perlu proses, paling tidak posisi 8 itu sudah cukup gitu ya Bu ya. Bagus ya.
Kemungkinan yang Ibu lakukan untuk meningkatkan proses kreativitas itu agar bisa mencapai 8 itu seperti apa? Usaha yang mungkin Bu Nuni lakukan itu? Usaha saya di sekolah itu ada proyektor ya Bu ya, ada proyektor, ada LCD. Mungkin dari situ saya akan menampilkan media pembelajaran di situ menggunakan alat itu dengan menggunakan video pembelajaran yang menarik, dengan menggunakan Canva mungkin sehingga bisa menarik anak itu. Terus kemudian yang kedua saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, tidak usah yang mahal-mahal, cukup yang ada di sekitar aja, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk memahamkan pemahaman materi itu kepada anak. Jadi Bu Nuni nanti bisa mencoba dengan menggunakan Canva ya Bu ya, nanti dipraktekkan untuk dibuat video. Karena di sekolah ada LCD proyektor, nanti mau diputarkan untuk anak-anak, kemudian menggunakan media seadanya yang ada di sekolah tersebut ya. Nah, seperti itu ya. Dari beberapa alternatif tersebut itu menurut Bu Nuni itu dalam waktu dekat itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu, itu yang mana? Yang pertama itu saya akan mengembangkan diri saya Mama melalui KKG atau melalui seminar-seminar Ibu, kan agar apa yang saya dapatkan itu bisa saya salurkan kepada anak. Yang kedua, nanti saya juga akan memanfaatkan semua sarana prasarana yang ada di sekolah untuk belajar bersama murid. Jadi di sini ada memanfaatkan sarpras yang ada, kemudian juga bisa melakukan KKG ya. Di dalam KKG nanti bisa membahas tentang mana sih media, membuat media atau juga hal-hal yang sekiranya bisa menarik untuk anak, metode-metode seperti itu ya Bu. Model-model pembelajaran yang sekarang ini yang menarik yang perlu diterapkan ke materi ini, yang cocok yang mana, model pembelajarannya itu juga perlu saya kuasai. Jadi intinya Ibu itu ada proses kolaborasi begitu ya Bu, dengan guru-guru yang lain, mungkin bisa di KKG ataupun di sekolah ya. Kira-kira kenapa Ibu kok memilih kolaborasi itu seperti apa? Kok maksudnya kok kolaborasi itu kenapa kok memilih yang seperti itu? Tidak bisa dilakukan sendiri atau kenapa harus memilih yang kolaborasi manusia itu? tidak bisa hidup sendiri ya Ibu ya, butuh bantuan orang lain. Sedangkan saya itu menyalakan proyektor itu juga perlu bantuan orang lain. Saya berkolaborasi dengan teman, Mama saya punya ilmu saya tularkan, begitu juga teman Mama punya pengalaman yang menarik tentang pembelajaran di kelas, mungkin kita bisa sharing dengan teman itu. Begitu. Jadi intinya dengan adanya kolaborasi tersebut, maka cita-cita atau angan-angan yang ingin Ibu Nuni capai itu bisa jadi lebih mudah begitu ya Bu ya. Bagus sekali ya. Sekarang setelah Ibu mengungkapkan tadi ingin seperti ini, mengembangkan berbagai kreativitas seperti itu, bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Ibu Nuni ini? Alhamdulillah perasaan saya plong, lega, beban yang ada di pundak saya itu terasa ringan. Alhamdulillah ya Bu ya. Karena sudah sering dengan Bulatif, kemudian saya juga merasa termotivasi agar lebih percaya diri lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik lagi, lebih menyenangkan lagi, sehingga nantinya kedepannya bisa memberikan dampak yang positif berupa peningkatan KKM anak, juga meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira kapan ini Ibu Nuni akan segera memulai untuk kegiatan secepatnya itu? Mungkin lebih cepat lebih baik itu mungkin minggu depan saya akan mencoba untuk melaksanakan rencana saya tadi dengan bantuan teman, dengan pengembangan saya melalui seminar dengan pelatihan-pelatihan tadi. Semangat ya Bu ya, semoga semuanya bisa berhasil. Nanti saya tunggu informasi selanjutnya. Saya ingin tahu berita positif dari Bu Nani, berita membahagiakan bagaimana perkembangan dari apa yang sudah Ibu Nuni lakukan. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Semangat ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Demikian tadi
Sesi praktek coaching untuk sesi yang keempat antara Ibu Latifatul Qalbiyah dan juga Ibu Nuni sebagai coach. Ada beberapa refleksi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah yang sudah berjalan baik selama proses coaching ini, yaitu dalam proses coaching ini sudah melaksanakan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadirkan dalam kondisi presence, yaitu tadi sudah kita dengarkan semuanya bahwa dalam proses ini Ibu Latifatul Qalbiyah sebagai coach bisa mendengarkan dengan baik, fokus pada masalah yang disampaikan coach dan terbuka dan ingin tahu terhadap permasalahan yang dihadapi. Demikian tadi sesi praktek coaching untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga praktek coaching ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.